Lagi-lagi banyak berita FUD di crypto space Cryptosias. Kali ini salah satu bursa terbesar di dunia, Binance pun menjadi korban. Kemudian kita juga ada berita tentang salah satu bursa tanah air yang mau diakuisisi Binance. Penasaran? Ayo cepat berapat dan kita mulai langsung saja This Week in Crypto. Sam Bankman-Fried, pendiri dan mantan CEO Crypto Exchange FTX yang sekarang sudah tidak berjalan, ditangkap pada hari Senin 12 Desember di Bahamas. Menurut sebuah artikel CNBC, penangkapan itu terjadi setelah Southern District New York mengirimkan surat dakwaan tertutup kepada pemerintah Bahamas, sehingga memberikan izin bagi polisi Bahamas untuk menahan SBF dan mengekstradisi dia kembali ke Amerika Serikat dalam waktu yang dekat. Sebelum penangkapannya, SBF diperkirakan akan hadir secara virtual di Kongres dan bersaksi di depan House Financial Services Committee di hari Selasa. Perubahan rencana ini mengejutkan beberapa orang di Kongres dan tidak pasti apakah penangkapan SBF pada saat itu hanyalah kebetulan atau adanya faktor lain. Tuduhan SBF termasuk wire fraud, securities fraud, money laundering, antara lainnya menurut pengacara dari Southern District New York. SEC juga diperkirakan akan mengajukan tuntutannya sendiri terkait pelanggaran terhadap undang-undang sekuritas tertentu pada hari Selasa. Selain itu, Perdana Menteri Bahamas, Philip Davis, telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa otoritas Bahamas akan melanjutkan penyelidikan terpisah atas jatuhnya FTX dengan bantuan penegakan hukum dari Amerika Serikat. Menurut beberapa ahli hukum, SBF berpotensi menghadapi hukuman seumur hidup tanpa adanya kemungkinan parole. Crypto Discover akan terus memberikan update kelanjutan tentang berita ini ke depannya untuk Cryptosias. Dan di berita kedua adalah berita FUD tentang Binance. Pengguna menarik dana miliaran dolar dari pertukaran kripto Binance setelah munculnya hasil laporan terbaru dari perusahaan audit Mazars. Setelah Mazars merilis laporan Binance yang diminta Binance setelah adanya kasus FTX dan dengan adanya tekanan dari para pengguna untuk proof of reserves, kritikus menyerang karena laporan tersebut merupakan prosedur yang disetujui, yang bukan merupakan audit dan tidak memberikan jaminan tentang hasil tersebut. John Reed Stark, mantan staf penegakan SEC, menyebutnya sebagai red flag. Binance telah melihat penarikan besar-besaran dari pertukaran mereka dalam beberapa hari terakhir, dengan pemain besar seperti Jump Trading, Wintermute, dan Justin Sun termasuk di antara penarikan tersebut. Dalam 7 hari terakhir, net outflows dari Binance telah mencapai 1,9 miliar, dengan 1,6 miliar diantaranya hanya dalam 24 jam terakhir. Pada tengah hari Selasa, CZ posting tweet kalau mereka saat ini tidak bisa memproses penarikan USDC sampai bank dibuka di Amerika Serikat karena cara penanganan BUSD dan USDC. This does not look good. BNB pun turun 5% dalam 24 jam terakhir. Meskipun kita tidak merasa Binance akan bangkrut ataupun melakukan sesuatu yang licik dengan dana pengguna, kita ingin mengingatkan Cryptosias kalau dana selalu beresiko di bursa terpusat alias centralized exchange. Ingat untuk tidak meninggalkan terlalu banyak dana Cryptosias di bursa terpusat dan untuk menyimpannya di personal wallet kalian masing-masing. Dan ingat, berhati-hatilah dengan private keys kalian. Saga keruntuhan SBF FTX pun berlanjut. Kali ini melibatkan perusahaan media kripto terkemuka yaitu The Block. Menurut The Block, CEO Michael McCaffrey menerima 3 pinjaman dari Alameda Research SBF selama 2 tahun terakhir dengan total 43 juta dolar. McCaffrey menggunakan dana ini untuk membeli investor di The Block pada tahun 2021 seharga 12 juta dolar yang memberinya gelar CEO. Lalu di bulan Januari, dia mengambil pinjaman lain sebesar 15 juta dolar untuk mendanai operasi The Block sehari-hari dan awal tahun ini mengambil pinjaman lagi sebesar 16 juta dolar untuk membeli real estate pribadi di Bahamas. Sehubungan dengan berita tersebut, McCaffrey mengundurkan diri sebagai CEO The Block, tetapi saat ini tetap menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Bobby Moran, yang berperan sebagai CEO The Block setelah pengungkapan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di The Block yang mengetahui pengaturan keuangan ini selain McCaffrey. Dari pengalaman kami tidak melihat bukti bahwa McCaffrey pernah berupaya mempengaruhi ruang redaksi atau tim riset secara tidak pantas, terutama dalam liputan mereka tentang SBF, FTX, dan Alameda Research. Dalam sebuah Twitter thread pada hari Jumat, McCaffrey menyatakan kalau pada awal 2021 perusahaan berada dalam kesulitan keuangan dan pinjaman 12 juta dolar dari SBF adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki. Jurnalis dan researchers dari The Block telah keluar untuk menyerang McCaffrey atas transaksi liciknya dan telah membela perusahaan mereka dari tuduhan konflik kepentingan sehubungan dengan pelaporan mereka di SBF dan FTX. Bukan kesan yang baik dari salah satu sumber media paling terpercaya di industri kripto.
Menurut Wu Blockchain, seorang jurnalis kripto, Binance sedang dalam negosiasi untuk membeli bursa kripto Indonesia, yaitu Toko Kripto. Binance berinvestasi di Toko Kripto pada tahun 2020 ketika Toko Kripto menjadi salah satu bursa yang memiliki lisensi di Indonesia, dan pada awal tahun 2021 meluncurkan token TKO melalui Binance Launchpad. Menurut orang dalam, jika kesepakatan tercapai, Toko Kripto akan memberhentikan lebih banyak staf, walaupun sudah memberhentikan 20% tenaga kerja mereka pada bulan September. Pada tahap ini tidak jelas apakah Toko Kripto kemudian akan bergabung dengan Binance. Namun, tampaknya CEO Toko Kripto, Pang Shui Kai, akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO jika akuisisi berhasil. Menurut berita, token TKO sudah pumped alias naik 33%. Jangan khawatir karena kita akan terus memantau cerita ini dan memberikan update-nya kepada Cryptosias. Sepertinya terus ada FUD di bear market ini. Dan ini pun kita lihat dengan adanya penarikan dalam jumlah besar di bursa centralized Binance. Tapi itu semua sangat dimengerti karena tahun 2022 telah menjadi tahun yang penuh dengan drama dengan adanya kasus Luna dan juga adanya berita tentang FTX. Ini menunjukkan ke kita semua untuk selalu berhati-hati dalam melakukan investasi. Mau itu sebuah project ataupun sebuah bursa. Berhati-hatilah Cryptosias dengan dana kalian masing-masing. Kripto masih terus berkembang, jadi lakukanlah riset dan jangan letakkan semua dana kalian di satu tempat. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kita terus pelajari dengan terus mengikuti update di Crypto Space. Jadi jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan berita. Dan jangan lupa juga ya untuk share konten-konten kami ke teman-teman Cryptosias dan komunitas supaya bisa saling berbagi ilmu dan berita terbaru di Crypto Space. Baiklah Cryptosias, hari ini sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.